Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, berkat nikmat, rahmat, kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat bertemu pada hari ini untuk pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Jadi teman-teman, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita merefleksikan dulu atau kembali mengingat bahwa hari ini pembelajaran coding ini untuk kita pakai nanti dalam kehidupan sehari-hari. Dan AI ini, kecerdasan artifisial ini, kalau bahasa Inggrisnya AI ya, sudah sering pakai AI semua? Sering ya. Jadi sekarang karena negara melihat bahwa ini adalah satu hal yang banyak digunakan, maka nampaknya perlu pendidikan supaya kita bisa memahami standar-standar dan batasan-batasan bagaimana dia berpikir, bagaimana etisnya nanti ke depannya seperti itu. Kita berdoa dulu supaya kita bisa merefleksi bahwa segala kegiatan kita itu kita butuh dukungan ya, kita butuh dukungan, kita butuh rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Ada yang bisa pimpin doa? Boleh? Ini depan? Boleh, silakan. Teman-teman, kita belajar berdoa, baca menurut agama dan ajaran Islam. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, saya absen dulu. Jadi yang pertama ada Adik Putra, Ada Pak. kemudian Ageng Primadia, Ada Pak. kemudian ada Rifai, Ada Pak. ada Alia, Hadir. Andika, Ada Pak. Angeliska, Hadir. Arul, Ada Pak. Axel, Ada. Dela, Dewa, Desia, Hadir. Desa. Nah, oke, kita lanjut pada pembelajaran ini. Yang pertama ini pertanyaannya coba dilihat dulu di depan. Bagaimana biasanya kalian menyelesaikan masalah sehari-hari? Misalnya lupa password atau menata jadwal sekolah. Ada yang bisa? Bagaimana teman-teman biasa pecahkan masalah-masalah? Kalau misalnya dapat masalah ini bagaimana nih? Ada yang bisa kasih tanggapan, pendapat? Misalnya ya, tiba-tiba kita lupa password. Apa yang teman-teman biasa lakukan? Boleh kasih tanggapan? Apa yang penting? Iya. Mencari tahu password terakhir ya. Jadi password terakhirnya apa? Ingat-ingat ya. Apa lagi? Bisa ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Saya kasih. Coba bisa kasih apa kalian kalau misalnya mau kita tanya jadwal sekolah gimana? Oke, baik, kita lanjutkan ya. Jadi katanya Frederickson tadi dia bilang kita itu mencoba menggunakan mengingat-ingat password ya. Coba kita lihat jawabannya sebenarnya ya. Jadi misalnya kalau kita lupa password, kita itu bisa pakai teknik namanya berpikir komputasional ya. Di mana ada 4 komponen dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma ya. Biasanya kita itu dekomposisinya bagi-bagi dulu masalahnya jadi kecil-kecil tuh. Misalnya kita masuk ke akun lama, lupa password, kita tahu ya, mencari tahu akun apa yang kita lupa passwordnya nih. Kemudian mengetahui apakah ada fitur forget password ya. Misalnya di situ lupa password, ya kan? Biasa kita diarahkan tuh, ditanya kalau kita pernah atur, biasa itu kita ditanya pertanyaan yang sudah kita atur sendiri, ya kan? Misalnya siapa nama nenek saya, siapa nama orang tua saya, siapa nama kucing saya sekolah di mana waktu SD, pertanyaan-pertanyaan yang sangat apa lagi namanya? Yang sangat personal ya. Jadi hanya kita yang tahu. Biasanya dia tanyakan itu. Kemudian biasanya disuruh cek untuk
dipulihkan ke nomor kontak HP-nya kita. Makanya biasanya email itu disuruh untuk kita supaya di backup tuh. Kalau misalnya kita lupa maunya hubunginya kemana nih, nomornya kita disuruh sinkronkan kan, biasa begitu kan. Nah, itu cara berpikir. Kemudian kita mengenal pola ya. Biasanya setiap aplikasi punya cara serupa untuk memulihkan. Ya, klik lupa password, masukkan email, nomor dan seterusnya. Ada abstraksi informasi penting. Platform itu biasanya menyediakan fitur reset password, tapi dia butuh email ya atau nomor yang aktif supaya bisa dihubungi langsung. Abaikan detail yang tidak relevan seperti warna tampilan aplikasi. Jadi ada hal-hal yang kalau sebuah masalah itu terjadi, ada hal-hal yang harus kita singkirkan. Misalnya hal-hal yang tidak relevan tuh. Nah, itu bisa jadi bikin kita jadi anxiety aja tuh ya, overthinking nih. Iya kan? Jadi harus kita fokus pada masalahnya apa. Kemudian algoritmanya adalah berarti membuka password website, kemudian klik lupa password, masukkan email, nomor, cek OTP-nya misalnya ada masuk nomor baru ya kan, masukkan kode, buat password baru lalu login ulang. Itu ada algoritmanya. Algoritma itu adalah susunan yang dilakukan untuk mencapai satu kegiatan atau target ya. Selanjutnya kalau misalnya menata jadwal tadi ya, ada masalah utamanya itu adalah jadwal pelajarannya sulit diatur tuh karena kegiatan menumpuk sama jadwal pelajarannya biasa bertabrakan. Nah, itu adalah masalah utamanya. Makanya kita bagi-bagi dulu itu masalah. Misalnya identifikasi mata pelajaran yang wajib, masukkan jadwal ekstrakurikuler, perhatikan waktu istirahat. Jadi, apakah di waktu istirahat itu kita bisa luangkan waktu di situ untuk ekstrakurikuler itu, ya. Kemudian sesuaikan pada prioritas, yang mana mau diprioritaskan. Apakah ada ujian, ada tugas. Berarti ada minggu-minggu yang tidak boleh diganggu, misalnya waktu istirahatnya teman-teman ini. Tidak boleh kita berorganisasi dulu, tidak boleh kita berkegiatan lain dulu karena kita mau fokus ujian, ya. Masuk ke jam pelajaran dan seterusnya, ya. Seperti itu adalah berpikir komputasional. Tapi apa sih berpikir komputasional itu ya? Nah, kita bahas dulu, ya. Jadi ada tujuan pembelajaran kita adalah, jadi setelah teman-teman mengikuti pembelajaran ini adalah menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Peserta didik diharapkan mengidentifikasi tahapan berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pola abstraksi, dan algoritma. Jadi ada 4 ya. Kemudian menetapkan berpikir komputasional sederhana untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Jadi Anda bisa gunakan ini untuk masalah sehari-hari nanti. Nanti teman-teman bisa diskusi. Nah, dalam AI ya, dalam AI itu atau dalam berpikir komputasional itu, data itu menjadi sangat penting. Apa itu data? Ya, data itu adalah segala jenis informasi yang bisa dikumpulkan dan diproses oleh komputer. Ya, contohnya teks, ada tulisan. Ya, jadi chat-chatnya kita itu, artikel-artikel yang pernah kita upload, status-status kita itu pernah upload, itu semua jadi data teks di big data. Ya, ada gambar, fotonya teman-teman di Instagram, fotonya teman-teman saling kirim di email ya, yang dulu-dulu di Facebook, di mana, itu semua jadi data semua tuh. Suara, rekaman lagu, apa yang pernah Anda upload ya kan, suara-suara begini nih, suara orang Burinda ini kan mengganggu sekali, apalagi kalau hari libur ya kan. Nah, itu semua nanti jadi data nih. Angka nilai ujian, suhu, udara, jumlah langkah itu adalah bagian dari data angka-angka, iya kan? Nah, data itu sebenarnya adalah makanan ya, makanannya dari AI itu tuh. Jadi itu semua yang dia serap tuh. Pokoknya ada data dia comot. Nanti setelah data itu terkumpul, barulah dia bisa belajar dari data itu, ya. Kenapa data itu penting? Ada istilah di dunia AI yang disebut garbage in atau garbage out. Jadi kalau yang masuk itu sampah, yang keluarannya sampah juga, iya kan? Jadi kalau misalnya Anda nih mau tanya AI atau tanya ke temanmu lah, temanmu ini data yang di kepalanya dia itu cuma. Nah, sekarang adalah algoritma, ya. Algoritma adalah serangkaian langkah terstruktur untuk menyelesaikan sebuah masalah, ya. Contoh mudahnya misalnya, mudah bikin mie instan, ya kan? Langkah-langkah naik sepeda, itu semua kita bisa bikin algoritmanya. Teman-teman RPL sudah pelajari itu dari sejak. Makanya sebenarnya pelajaran ini
Bahkan kalau tuan anak RPL itu 3 tahun ya belajar. Jadi dalam dunia AI, algoritma membantu komputer memproses data dan mengambil keputusan. Bagaimana algoritma bekerja? Ya, misalnya begini, dia diberi 1000 foto kucing dan anjing. Jadi 1000 kucing, 1000 anjing. Nanti algoritma akan mencari pola, bentuk, ya, bentuk telinga misalnya, warna, bulu, dan lain-lain. Nah, jadi ketika ada foto baru lagi dikasih masuk, nanti dia udah tahu nih, oh ini foto jenis ini jenis kucing nih. Karena telinga dari kucing dan anjing itu dia sudah punya semua nih. Oh jadi kalau telinganya begini berarti dia kucing. Oh kalau telinganya begini berarti dia anjing. Karena ada algoritma. Nanti dia menyeleksi itu. Begitu cara kerjanya. Fakta menarik, algoritma tidak bisa berpikir sendiri seperti manusia, tapi dia sangat cepat dalam mengikuti sebuah instruksi. Ya. Nanti kita lihat ya. Kayaknya sudah bergeser fakta ini ya. Karena sekarang pun bahkan ada yang disebut sebagai machine learning. Jadi mesin itu terus belajar, ya, belajar terus memahami pola kita. Nah, misalnya ini tadi ya, langkah-langkah algoritmanya. Kalau kita mau buat mie instan, siapkan mie instan dan bumbu, panaskan air dalam panci, masukkan mie dan seterusnya, ambil mie instan ya. Kemudian menunggu, siapkan bumbu. Jadi kita bisa bikin langkah-langkahnya itu disebut sebagai algoritma, ya. Oke, selanjutnya ada langkah algoritma naik sepeda misalnya. Siapkan sepeda, duduk di sadel, letakkan satu kaki di pedal, dorong ke depan ya, angkat kaki dari tanah ke pedal, jaga keseimbangan dengan stangnya tuh, rem saat ingin berhenti. Nah, itu adalah algoritma saat kita mau naik sepeda. Algoritma sederhana. Ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Algoritma atau mengenai data? Big data atau ada cara komputer bekerja? Nah, itu cara-cara sebenarnya sebuah komputer bekerja ya. Nah, misalnya begini nih. Coba teman-teman lihat pola di atas ini ya. Oh ini nih. Mana nih? Machine learning ya. Jadi machine learning adalah komputer yang terus belajar tuh. Jadi misalnya kayak tadi tuh kita buka aplikasi YouTube, dia tuh sambil kita pakai dia juga pelajari kita nih. Oh akun ini seringnya nontonnya film ini nih. Oh akun ini dia seringnya video seperti ini. Jadi komputer yang belajar adalah AI jadi makin cepat karena adanya machine learning. Artinya komputer bisa belajar dari data tanpa diprogram langkah per langkah. Jadi dia udah banyak sekali informasi yang dia tahu. Jadi dia bisa belajar sendiri. Iya kan? Jadi bayangkan seorang anak yang belajar mengenali buah apel dan jeruk. Ya. Jadi pertama ia melihat banyak gambar buah dan diberitahu mana. Jadi dia dikasih data nih banyak nih. Oh ini jeruk, ini apel, ya kan? Lama-lama anak itu bisa menebak sendiri meskipun melihat gambar baru. Ya, nanti lama-lama dia tahu tuh. Kalau dia lihat, oh ini gambar apel nih. Sama kayak kita kan. Dulu kita ini SSD kayak begini nih. Ini SSD juga, banyak model-model SSD, ya kan? Nanti lama-lama kita tahu, cuma kita lihat, oh ini SSD nih. Beda dia dengan hard disk tuh, ya kan? Nanti lama-lama kita tahu, walaupun bentuknya beda-beda, kita tahu, oh ini motherboard, ya kan? Walaupun bentuknya beda-beda kan, tapi kita tahu tuh, oh ini motherboard. Kita tahu kamera misalnya, oh ini walaupun bentuknya beda-beda, oh ini kamera. Karena kita punya data dalam diri kita. Jadi sembari kita belajar, data juga kita perbanyak. Contohnya begini, coba sebelah kiri ini kira-kira ini pola apa nih? Yang paling kiri. Coba kau, pola apa? Jejak kaki hewan, ya kan? Yang di sebelah sini apa? Ada jerapah. Ini? Ini? Ya kan? Kucing atau anjing itu? Nah, ada fakta menarik. Kalau ini kucing berarti jantan atau betina? Betina ya, karena katanya itu kucing jantan itu tidak ada yang 3 warna, betul ya? Iya kan? Betul, katanya gitu ya. Coba anda cari kalau ada 3 warna pasti itu betina. Saya tidak tahu, coba nanti anda buktikan itu. Tapi memang kayaknya setiap saya lihat ada kucing jantan pasti tidak ada yang 3 warna. Oke? Nah ada juga yang disebut sebagai pohon keputusan ya. Komputer yang bertanya
salah satu algoritma klasik yang sering digunakan adalah decision tree atau pohon keputusan tuh. Jadi dia bercabang-cabang nih. Cara kerjanya adalah seperti pohon yang bercabang-cabang. Jadi dia itu banyak bertanya nih ke kita. Apakah berbulu hewannya? Apakah 4 kaki? Kalau dia bilang tidak, berarti dia cari di yang 2 kaki. Apakah menggonggong? Ya kan? Kalau jawabannya selalu iya, iya berbulu, iya 4 kaki, iya menggonggong, berarti binatangnya adalah anjing, ya kan? Kasus-kasus misalnya, si komputer tukang tebak video favoritmu. Jadi bayangkan kamu baru saja menonton video tentang kucing lucu di YouTube, tiba-tiba YouTube menyarankan video kucing lainnya yang lebih lucu. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu tadi ya. Jadi YouTube itu kan orang biasa waktu upload video dia masukkan juga kategori kan, masukkan juga kategori lucu, kucing. Jadi waktu Anda menonton dengan kategori yang sama, bisa jadi nanti sarannya itu adalah kategori yang sama juga tuh, mirip-mirip. Nah, jadi komputer itu mencatat data tentang video yang kamu nonton, durasinya. Jadi bahkan durasinya itu biasa kita dikasih yang mirip-mirip nih. Iya kan? Tidak mungkin biasa kita nonton video yang durasi 15 menit, tiba-tiba di bawahnya ada yang 1 jam tuh. Biasanya 15 menit juga. Kalau kita nonton Reels ya Reels juga tuh. Jadi adalah algoritma mempelajari pola dan mencoba menebak video apa yang kamu suka berikutnya. Itulah peran data dan algoritma dalam AI. Jadi HP ilustrasinya lagi ya. Ada HP kamu bisa terbuka dengan wajahmu sendiri. Jadi HP-mu itu bisa mengenali wajahmu nih. Saking banyaknya foto selfie di HP-mu. Atau biasa dia minta data ya. Coba dari depan, dari kiri, dari kanan, dari bawah, dari atas, menggeleng, atau misalnya dari belakang ya kan, bahkan dari belakang. Jadi dia kenal polanya itu. Oh, si wajahnya ini begini nih. Kalau dari samping, dari depan. Makanya waktu kita taruh aja depan begini HP itu dia udah kenal tuh. Iya kan? Karena dia sudah tahu kita nih. Sama kayak pacarmu ya kan, biar suaranya dia kita dengar, kau sudah bisa bayangkan bagaimana wajahnya itu bicara, iya kan? Kalau kita menelpon, oh begini nih ekspresinya nih, kalau dia ketawa begini, karena kita saking kenalnya dengan si doi itu, iya kan? Oke, jadi memang komputer dilatih dengan banyak dataset lewat proses labeling ya. Setiap foto diberi tanda, oh ini si pemiliknya nih. Jadi kalau misalnya waktu Anda disuruh scan wajah itu, kemudian kau kasih ke wajahnya orang, nanti datanya itu jadi blur tuh, ya kan? Kok berubah-berubah wajahnya ini orang ini, nanti dia jadi bingung sendiri. Seperti itu. Makanya ada disebut garbage in, garbage out. Jadi kalau yang masuk itu datanya tidak bagus, ya pasti keluarannya tidak bagus juga. Ada resep rahasia roti panggangan AI ya. Bayangkan kamu menyuruh temanmu membuat roti panggang hanya dengan petunjuk ya masukkan ke pemanggang, ya kan? Pasti hasilnya gosong ya. Karena hanya satu instruksi saja bilang, masukkan aja. Jadi hanya dikasih masuk saja, dia tidak tunggu, dia tidak cek misalnya apa indikator bahwa rotinya sudah masak, ya kan? Kalau sudah wangi atau sudah coklat atau sudah mekar misalnya, itu kan semua bagian dari algoritma itu tadi, ya kan? Jadi tanpa langkah-langkah yang jelas hasilnya bisa kacau. Seperti komputer ya, kamu butuh algoritma langkah-langkah jelas dan logis untuk mencapai tujuan dalam algoritma ini. Jadi keputusan itu harus jelas secara algoritma. Nah ini adalah juga begini ya. Sudah tadi ini, apakah hewannya punya bulu, menggonggong, punya ekor? Nah itu adalah decision tree itu. Algoritma AI yang bekerja seperti cabang keputusan, komputer menyanyikan satu persatu ciri sampai. Cuma biasanya kalau AI sekarang ini dia sudah tidak tanya ke kita lagi tuh. Waktu kita kasih masuk foto, dia tanyanya ke big data itu tadi. Foto ini begini, telinganya begini, ini apa nih? Bulunya begini, ini apa nih? Nanti dia bisa tahu tuh, oh, ini adalah jenis anjing Chihuahua misalnya, karena kakinya pendek, badannya panjang, kecil, ya kan? Wajahnya begini, jenis hidungnya begini, dan seterusnya. Oh ini anjing apa? Retriever misalnya, ya kan? Ada anjing retriever, ada ya? Anjing apa namanya tuh? Yang besar itu? Bulldog, ya kan? Oh badannya gemuk, kakinya pendek, ya kan? Berotot dan seterusnya. Itu kan ciri-ciri bulldog. Oh ini jenis
kucing Anggora, oh ini jenis Sphinx misalnya. Oke? Nah sekarang ini silakan teman-teman, tugasnya adalah teman-teman coba pikirkan apa kira-kira satu masalah yang bisa dipecahkan dengan apa lagi namanya? Dengan 4 cara tadi itu ya, ini nih. Cara berpikir komputasional itu. Yaitu decomposition, pattern recognition, abstraction, algorithm ya, dan algoritma. Nah, ini coba cari pikirkan kira-kira kasusnya apa. Lalu kemudian teman-teman selesaikan masalah itu dengan membagi itu 4 tadi. Oke, saya bagi 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4. Boleh? Boleh, sepakat ya. Nanti teman-teman silakan bekerja. Kemudian berdiskusi. Oke, silakan berkumpul-kumpul dulu. Oke, baiklah, sudah 1 jam lebih kita mengerjakan tugas. Teman-teman, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Nah, jadi siapa yang bisa ini sudah selesai mau presentasi kelompok 1 bisa? Oke, bisa. Jadi silakan maju teman-teman kelompok 1, tepuk tangan dulu. Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Sistem Pemasaran Makanan Online. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Junita Forbibisan dan ini Angel, Alia, Dina, Puput, Sela, sama Maya. Kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang presentasi kami. Yang pertama ada dekomposisi atau memecah masalah. 1. Akun dan pelanggan. Pertama, daftar atau masuk, alamat tersimpan. 2. Lokasi, kekod, alamat, koordinat, cek jangkauan area, restoran dan menu, filter berdasarkan jarak dan jam buka, kategori rating, detail menu dan ketersediaan. 4. Keranjang dan pesanan. Sekian, terima kasih teman-teman. Presentasi kita telah selesai. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ada pertanyaan? Buat kelompok 1 ini? Pertanyaan? Tidak ada? Coba, siapa namanya? Maya. Betul ya, berarti memperhatikan dari pengenalan nama. Oke, silakan kelompok 1. Terima kasih. Nah, jadi kelompok 1 ini mengangkat yang agak rumit sebenarnya ya, bahwa pemesanan makanan itu bagaimana dikomposisi ya, dibagi-bagi. Nah, kemudian ada pola-polanya tuh ya. Misalnya kalau kita mau bikin sistem informasi ini, kita harus bagi-bagi tuh. Kalau misalnya pengguna apa semua informasi yang kita mau dari mereka, berarti namanya, alamat, dan metode pembayarannya ya kan. Dia mau bayar cash, tunai, COD tadi ya kan. Ada restoran, nama lokasi, daftar menunya apa saja, pasti nama makanan, minuman, dan harga. Jadi itu adalah dalam sebuah sistem itu harus kita tahu yang mana yang inti, mana yang tidak. Jadi misalnya ada yang intinya sudah selesai, baru yang lainnya kita kerjakan. Misalnya aplikasi saya ini nanti warnanya oranye, aplikasi saya ini warnanya biru, ada logonya seperti ini dan lain-lain. Intinya sistemnya dulu, baru yang lain-lain ya. Seperti itu. Baik, kelompok 1 silakan. Sekarang masuk kelompok 2. Siapa yang bisa? Oke, silakan maju kelompok 2 sini ya. Mau tepuk tangan dulu buat kelompok 2 dong. Oke, assalamualaikum dan selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang
Sistem lampu lalu lintas pintar. Sebelum itu perkenalkan kelompok kami terdiri dari banyak orang. Ada Farel, Andika, Agen, Risma, Axel, Ahmad, Deja, dan Clay. Ya, yang pertama yaitu dekomposisi atau memecah masalah. Yang pertama yaitu pengumpulan data, yaitu sensor kamera, sensor jalan, IoT, penghitung jumlah kendaraan. Yang kedua, identifikasi kondisi lalu lintas, yaitu jumlah kendaraan di tiap jalur, rata-rata kecepatan, dan panjang antrian. Yang ketiga yaitu prediksi kemacetan, yaitu berdasarkan data historis plus kondisi real time. Yang keempat, pengaturan lampu lalu lintas, yaitu menentukan durasi hijau, merah, dan kuning secara adaptif. Yang keempat yaitu koordinasi antara persimpangan agar arus lalu lintas mengalir lancar di beberapa titik sekaligus. Dan yang kelima yaitu monitoring dan evaluasi, yaitu mencatat data lalu lintas untuk perbaikan sistem. Yang kedua ada pengenalan pola. Bagian pertama adalah jam sibuk pagi dan sore biasanya lebih padat. Jadi kita butuh lampu hijau lebih lama di arah utama. Bagian kedua, jika jumlah kendaraan bertambah, maka antrian panjang. Antrian panjang maka perlu disesuaikan waktu lampunya. Dan tahap ketiga, saat kendaraan sedikit pada malam hari, lampu hijau cukup singkat. Dan pola keempat, ketika pola arus kendaraan berulang harian dan mingguan, bisa digunakan untuk prediksi. Abstraksi. Entitas penting yang cukup diperhatikan. Sensor kendaraan, input jumlah kendaraan, simpang jalan, titik kontrol lampu lalu lintas, durasi lampu hijau atau merah, variabel yang bisa diubah, kondisi lalu lintas, padat, normal, lancar. Aturan inti, jika antrian kendaraan panjang, tambahkan waktu hijau. Jika jalur kosong, percepat pergantian lampu. Sistem harus menjaga keseimbangan agar tidak terjadi antrian di jalur lain. Ya. Selanjutnya ada algoritma. Algoritma pertama. Oke, sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok dulu dong. Mana? Jadi gimana? Ada pertanyaan di sini tentang ini? Ada ya? Ada? Ada pertanyaan? Oke, silakan kembali kelompok 2. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi buat kelompok 2 yang sudah sangat baik ya dalam mempresentasikan. Jadi saya mengapresiasi teman-teman ya yang waktu mempresentasikan itu sudah sangat baik ya. Jadi teman-teman saya lihat tadi ada 2 ini sudah baik sekali presentasinya. Jadi kalau kita presentasi itu begitu ya, bacakan kemudian dijelaskan juga. Jadi berarti ini adalah algoritma tentang lampu lalu lintas. Bagaimana sih lampu lalu lintas itu bekerja? Berarti kita bagi-bagi dulu nih, ya kan? Kita bagi-bagi dulu apa semua sebenarnya yang masalah-masalah di situ. Bagaimana kita kumpulkan data? Berarti kita kumpulkan data itu pakai sensor kamera, sensor jalan, kemudian apa lagi? IoT ya. Misalnya kita pakai kalau misalnya prototipenya itu kita pakai Arduino, tapi nanti kalau aslinya kita bisa pakai perangkat lain yang lebih besar. Jadi misalnya identifikasi kondisi lalu lintas, jumlah kelompok 4, kita tepuk tangan buat kelompok 4. Terima kasih hari ini anak-anakku semua sekalian. Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Nanti teman-teman isi refleksi. Refleksinya itu ada di Google Form yang saya bagikan. Teman-teman isi. Oke, kita cukupkan saja. Terima kasih pada
observer Bapak hari ini sudah hadir. Jadi dari SMK 2 olahraga dari School IT apa? Bina Anak Bangsa. Jadi teman-teman saya ini nanti jadi pengajar-pengajar KKA semua di Kota Palu ini. Terima kasih. Ada pertanyaan sampai sini? Saya akhiri, kita berdoa dulu. Siapa yang bisa pimpin doa? Arul, silakan Arul, pimpin doa. Arul pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita start, kita baca doa. Menurut agama yang kayak gini kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih sudah sempat hadir. Saya akhiri, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.